teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi bersama saya dan Fatih. Tentunya di channel saya sendiri, dan saya ingin menyapa teman-teman sekalian apa kabar, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya. Terima kasih banget sudah mampir di channel ini, dan kemarin juga saya bikin video dan lumayan ya, banyak sekali yang banyak teman-teman sekalian yang mampir, dan juga ada beberapa komentar gitu ya dari video-video saya gitu ya. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini di tempat saya, dan by the way ini kenapa ya mati saya. Jadi ini kemasukan hewan kayaknya nih, Masya Allah. Ya kemarin kemasukan hewan, terus saya gini-gini terus akhirnya bengkak gitu ya. Kemarin itu teman-teman sekalian kita bahas tentang ini ya, tentang murtad gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi saya juga sekarang ini sebenarnya lagi nonton juga sih, lagi nonton orang-orang yang murtad gitu ya. Nah ini gempar. Jadi di channelnya tuh ada judulnya Real Kesaksian Lagi-Lagi Anak Habaib ya. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir ya sama orang-orang mereka ya. Kita itu, saya hampir beberapa kali jumpa dengan para mu'alaf. Mereka itu kalau beri kesaksian ataupun misalnya testimoni dalam jadi mu'alaf itu kebanyakan dia itu cerita tentang bagaimana dia mendapatkan Islam gitu. Bukan mereka itu lebih ke menjelaskan latar belakang mereka gitu. Even sekalipun dia itu misalnya anak pendeta gitu, itu mereka nggak mau notice itu gitu. Biasanya gitu ya. Contoh saya misalnya, saya itu bapak saya itu punya ya, ngomong terang sangkain sombong lagi ya. Bapak saya itu punya gereja di Cirebon kan gitu ya. Tapi saya itu nggak mau ngangkat itu buat apa kan gitu ya. Itu justru malah kalau bagi saya itu ya itu buang-buang waktu aja kan gitu ya. Atau juga orang mereka nggak mungkin percaya sama kita kan gitu ya. Maka 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 saya tuh setiap mewawancara para mualaf, saya tuh sering menggiring mereka supaya mereka tuh lebih fokus kenapa harus Islamnya gitu. Bukan bukan saya tuh malah nggak malah kalau kalau pribadi saya tuh malah nggak penting kalau kalau mereka itu misalnya anak pendeta ataupun misalnya hamba Tuhan ataupun pikul salib bla 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 dan sebagainya macamnya. Ya itu mungkin itu hanya variasi aja gitu. Itu hanya perkenalan diri saja tuh. Tapi nggak fokus di situ. Nah, ini kadang-kadang saya ini lihat video ini saya ngeliat video ini murtad ini aneh banget gitu loh. Mereka terlalu fokus terhadap saya ini anak pesantren, anak kiai, anak habaib gitu ya. Anak habaib nggak pakai hijab gitu ya. Ya memang ada sih, memang oknum ya, kita juga nggak bisa memungkiri, kita juga masih ada kekurangan di dalam internal. Cuman ini loh, ngaku-ngakunya itu loh. Bahkan yang naasnya lagi ada yang ngaku 16 kali haji gitu ya. Itu lawak banget sih menurut saya ya. Ya kalau misalnya mau cerita tentang misalnya pengalaman murtad ya, kenapa harus Kristennya aja kan gitu, kita kan bisa ya. Misalnya Kristen tuh begini, itu lebih fair sih menurut saya. Jadi tanpa harus kalau kasarnya tanpa harus berbohong kan gitu ya. Ini bagi saya ngeliatnya kayak bohongan, karena saya kan udah memeluk Islam nih. Dan saya juga udah belajar Islam, dan ternyata mana ada haji 16 kali kan gitu ya. Ya boleh, bisa sih, bisa nggak sih? Bisa. Coba aja misal haji apa kan gitu ya. Saya berasal dari keluarga Islam yang taat. Saya tamatan pesantren, juara MTQ itu, provinsi sudah 12 kali. 12 kali naik haji gitu. Aduh ya Allah. Nah, ini juga ada video sih. Mungkin teman-teman bisa dengar ya. Begitu kan umat-umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasannya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari ya propaganda yang ada dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh, saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika Ini ya Allah. Saya ya belajar gini ya. Saya tuh belajar Islam, dan
saya juga belajar dari awal sampai bab akar sampai bab eh, jadi kan kalau metode belajar Islam kan kita mempelajari akar Islam itu apa kan akidah gitu ya. Terus batangnya itu adalah ibadah dan cabang-cabangnya itu adalah kemudian ya seperti itulah ada hikmah-hikmahnya yang kita dapat gitu. Kita itu kalau di dalam Islam bukan 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 menjelekkan umat Kristen gitu sebenarnya. Kalau kalau konteks tadi kan dia bilang katanya didoktrin supaya kita benci sama Kristen. Enggak. Justru kita tuh malah kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah gitu terhadap mereka gitu. Biar supaya mereka masuk Islam kan gitu ya. Dan kita pengen menjelaskan bahwasanya agama mereka itu salah gitu. Kan berusaha seperti itu ikhtiar kita kan, pilihan juga di tangan dia kan gitu ya. Ya aneh banget sih kalau dia bilang ngejelekin atau mendoktrin suruh enggak. Cuman kita dikasih batasan oleh Allah gitu loh bahwa walan tardo ankal Yahud wala Nasoro misalnya seperti itu. Allah bilang kan dia orang Yahudi dan Nasrani itu nggak akan pernah ridho sama kalian kan gitu ya. Nah itu barometer itu apa ya itu mungkin penjagaan kita kan gitu ya karena mereka ini susah sulit dipercaya kan gitu ya. Bahkan setelah mereka murtad pun nggak bisa dipercaya. Malah ketahuan semua apa namanya kebohongannya kan seperti itu. Nah ini nih. Dasar eh, teman saya pelayanan di Jambi itu bilang sudah kalau zaman saya dulu orang apa namanya gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa. Saya lihat ya, itu di provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN salah satu IAIN ternama dan cukup ini di amat sangat digemari di apa ya jadi favorit lah waktu itu di Sumatera, salah satu IAIN di Sumatera. Saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin perbandingan agama, kemudian fakultas adab sastra Arab waktu itu. Nah disinilah bermulanya Tuhan. Saya mengenal Tuhan awalnya di situ di tahun 95 itu. Karena kami belajar kristologi, Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan apa ya? Dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya, yang tersembunyi, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya, saya ngerti artinya, jadi sekali lewat gitu loh, Pastor. Jadi misalnya saya ayat ini misalnya apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu-gitu cuma sekali tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Cuma sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cuma sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Bisa beberapa kata-kata di dalam Al-Quran saya mengerti. Cuma sekali lewat. Tidak saya pahami betul-betul isi. Ya pantas aja murtad kan. Satu ayat doang yang dipahami terus juga keliru lagi mengartikannya juga keliru, maknanya juga keliru kan gitu ya. Ya ini salah satu teman-teman sekalian yang kita bisa lihat kesaksian yang ya mereka ya nggak apa-apa sih, kita juga nggak ngelarang mereka gitu, mau mereka testimoni beri kesaksian gitu, mereka murtad gitu, mereka mendapatkan hidayah, ya itu terserah mereka gitu ya. Cuman saya sih gini ya, ini pribadi doang sih, ini statement saya sendiri ya. Ya cuman jangan dilebay-lebayin lah gitu, seolah-olah apalagi haji 12 kali kan gitu ya. Itu aneh gitu menurut saya. Nggak usah, jadi ya fokus aja kenapa lu pindah Kristen gitu. Kenapa harus Kristen? Itu difokuskan aja gitu. Kenapa Tuhannya harus 3 dalam 1 dalam 3 misalnya 1 3 dan seterusnya gitu loh. Jadi kita compare nih, bisa kita compare antara kesaksian murtad dan mu'alaf kan gitu kan, fair ya. Maksudnya gitu ya. Kenapanya kita kan fokus. Saya juga tadi di awal bilang bahwa
Saya tuh kalau mewawancari mualaf nggak yang apa ya, nggak yang fokus terhadap latar belakang dia gitu. Bodoh amat mau dia anak pendeta, mau dia anak apa, itu variasi aja sebenarnya gitu. Untuk bisa apa ya? Itu bagi saya itu gimmick ya, gimmick untuk menguatkan kita aja gitu. Biar apa buat judulnya lebih menarik kan seperti itu. Tapi enggak ke situ karena kita kan tujuannya dakwah. Jadi kita fokusnya ke Islamnya gitu. Kenapa kamu harus Islam gitu? Kenapa milih Islam? Kenapa enggak agama yang lain kan gitu? Bahkan Islam pun masih membuka gitu. Kalau kamu masih mau milih yang lain silakan kan gitu ya. Ya, tapi silakan bandingkan dengan akal yang sehat dan juga hati yang senang kan gitu, hati yang ya tenang gitu ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin masih banyak lagi ya kesaksian-kesaksian yang saya sih pengennya gitu ya, kita coba apa, coba kita lihat gitu mereka. Saya juga karena belum melihat banyak banget sih, maksudnya yang kesaksian murtad-murtad gitu, kayaknya seru juga, bukan seru, seru bagi saya sendiri ya tapi ya. Maksudnya ya lu agak bisa kita luruskan lah seperti itu ya. Baik, itu sih mungkin teman-teman sekalian. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita juga ada sesi seperti ini ya untuk membahas tentang kesaksian-kesaksian mereka gitu. Supaya supaya kita juga bisa meluruskan gitu bahwa Islam tuh nggak seperti apa yang dia pikir gitu. Ya kan, masa anak habaib, ya nggak usah bawa anak habaib lah gitu. Habaib siapa gitu, Habib siapa kan gitu ya. Kita nggak tahu kan gitu ya. Nah itu mungkin ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dari video ini. Eh, kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Ini juga apa nih? Oh, Kristen agama yang penuh dengan kasih tidak pernah. Oke, itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.